Shalom, selamat pagi adik-adik. Puji Tuhan kalau kita masih bisa bertemu sampai saat ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Amin. Baik, kita akan memulaikan ibadah kita. Namun sebelum itu kita akan berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami anak-anak pada saat ini kami mau memuji menyembah Engkau Tuhan, biar Engkau memberkati setiap kami yang ada, berkati jalan ibadah kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami memulaikan ibadah kami hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita angkat satu pujian yang berkata, hari ini harinya Tuhan. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mengangkat satu pujian yang berkata, Bapa, ku datang padamu. Bapa, pada saat ini kami anak-anak-Mu Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu Bapa. Biarlah Engkau memberkati setiap kami anak-anak-Mu yang ada, berkati setiap kami Bapa, agar setiap firman-Mu yang kami dengarkan pada pagi hari ini Tuhan, itu boleh tertanam dalam setiap hati kami, dan kami mau pakai setiap firman-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami Bapa, agar kehidupan kami anak-anak-Mu itu semakin hari semakin diubahkan, dan kehidupan kami semakin serupa dengan Engkau Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, dan kami mau mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, halo Om Tante semua yang tergabung dalam kelas besar Sekolah Minggu Eklesia. Hari ini Tante Murni akan cerita kebenaran firman Tuhan.
Mari disimak ya. Nah, judul cerita firman Tuhan ini adalah hati-hati gunakan matamu. Nah, adik-adik, kita kan tahu ya, mungkin dulu sering dinyanyikan juga dulu ya, nggak tahu sekarang karena kita sudah tidak ibadah secara bersama lagi, tapi Tante yakin semua kita, Om Tante dan adik-adik kenal lagu ini ya. Hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu, karena Bapa di surga melihat ke bawah, hati-hati gunakan matamu, ya kan? Nah, kebenaran firman Tuhan pada saat ini kita akan baca dulu ya. Terdapat di dalam Lukas pasal 11 ayat 33 sampai 36. Adik-adik bisa baca cerita lengkapnya. Tante Murni akan baca ayat 34 dan 35. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Karena itu, perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Puji Tuhan. Nah, kita bisa melihat di sini ya, bahwa Yesus menekankan fakta yang telah diketahui oleh semua orang, termasuk ilmuwan yang tidak kenal Tuhan pun ya, orang biasa juga tahu, mata itu penting. Mata adalah salah satu organ vital dalam tubuh kita. Mata merupakan indera penglihatan. Bukan cuma sekedar melihat ya, mata itu dari apa yang kita lihat, itu mempengaruhi persepsi kita. Ya, mempengaruhi persepsi kita. Dan mata juga merupakan alat komunikasi. Mata kita tuh mengekspresikan apa yang terjadi dalam diri kita, dalam hati kita, pikiran kita. Mata itu adalah jendela jiwa. Makanya ada ungkapan, mata tidak bisa berbohong. Maksudnya kita susah kelihatan di mata kita sedih juga kelihatan di mata kita bahagia pun mata kita bersinar, bling-bling seperti itu. Kita susah, mata kita sayu. Ya, jadi kadangkala untuk melihat keadaan seseorang, kita cukup melihat matanya saja. Gimana kabarnya? Nah, kita lihat matanya. Mata tidak bisa berbohong ya, kecuali dia aktor yang hebat ya, yang bisa menyetel matanya, ada memang yang seperti itu ya saudara-saudara, tapi pada dasarnya mata itu mengekspresikan emosi kita, dan mata juga mempercantik gaya penampilan kita ya. Tuhan menciptakan mata berbeda-beda ya, tapi semua mata adalah cantik ya, dan untuk mempercantik juga bisa dengan memakai kontak lens biasanya ya, memakai kacamata seperti itu. Dan mata juga menolong kita untuk belajar segala sesuatu, karena kan kita melihat dulu, lalu kita memikirkannya. Jadi kita mempelajari segala sesuatu lewat mata, ya, lewat mata kita. Dan mata juga adalah berfungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh. Dan ketika kita melihat sesuatu yang berbahaya, secara refleks, bahkan kadangkala kita tidak mikir lagi, kita berjuang menghindarinya, menjaga keseimbangan tubuh. Mata membantu kita menjaga keseimbangan tubuh. Nah, mata adalah pelita hati. Yesus mengatakan dalam ayat kita baca tadi, bahwa di dalam ayat 34, matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu, tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Apa yang kita lihat itu mempengaruhi apa yang kita pikirkan. Dan apa yang kita pikirkan itu akan mempengaruhi tindakan kita. Jika kita ingin istilahnya bertindak dengan baik dan bijaksana, maka kita harus memfilter apa yang kita lihat. Kita harus berhati-hati dengan apa yang kita lihat. Ya, karena bukan cukup sekedar melihat, apa yang kita lihat itu akan terekam di pikiran kita, itu juga akan ada di dalam hati kita. Ya, makanya ada istilah jatuh cinta pada pandangan pertama. Itu sebenarnya omongan yang belum terbukti, pepatah yang belum terbukti kebenarannya, tapi banyak orang menganggap benar. Mungkin bisa dianggap separuh benar lah ya. Kita dapat jatuh cinta pada apa yang kita lihat, karena kita dapat memikirkan apa yang kita lihat. Kita menginginkan apa yang kita lihat. Jadi apa yang kita lihat itu mempengaruhi pikiran kita, mempengaruhi hati kita, yang akan keluar dalam tindakan kita. Makanya Yesus mengingatkan kita di sini, hati-hati dengan mata kita, ya, berhati-hati dengan apa yang kita lihat, berhati-hati dengan apa yang kita lihat, jangan biarkan kegelapan masuk, karena kita hidup di dalam dunia yang menawarkan banyak hal. Kita nonton televisi itu di situ ada keindahan, tapi ada kekerasan, ada pengetahuan, tapi juga ada hal-hal yang tidak penting, ya kan, hal-hal yang bodoh dan tidak penting. Jangan biarkan itu masuk.
jangan biarkan itu mempengaruhi persepsi kita. Makanya kita harus sortir ya apa yang kita lihat. Karena apa yang kita lihat itu kita pikirkan, kita tidak kebal dengan itu ya. Melihat kesia-siaan berarti memenuhi pikiran kita dengan kesia-siaan, dan yang rugi adalah kita sendiri. Yesus menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini supaya menolong kita ya, seperti itu. Jadi apa saja yang termasuk kesia-siaan? Pornografi sudah jelas, hati-hati ya. Jangan diintip biarpun cuma sebentar, karena tidak ada orang yang kebal dengan pengaruh pornografi ya. Apalagi anak-anak masih remaja yang masih imut-imut, jangan diintip, jangan ingin tahu, gak usah. Kamu gak perlu tahu, itu kesia-siaan. Kesia-siaan tidak perlu kita tahu. Materialisme, maksudnya materialisme itu juga apa? Maksudnya kalau kita nonton film atau melihat statusnya orang selebriti yang apa istilahnya, yang bicara cuma soal duit misalnya. Yang kalau kita melihat cuplikan di YouTube yang berbicara soal pentingnya duit, punya ini, punya itu, punya mobil mewah, hati-hati. Itu juga bukan hal yang berguna, itu kesia-siaan. Atau hedonisme ya. Kita juga, hedonisme ini juga merusak sama dengan pornografi dan materialisme ya. Mari kita juga terhindar dari hedonisme. Hedonisme itu adalah gaya hidup yang seakan-akan, yang mempertontonkan seakan-akan yang terpenting dalam hidup ini adalah materi, populer, seperti itu. Sehingga banyak orang menghalalkan segala cara supaya dia populer, setidaknya populer di media sosial, walaupun bukan artis, jangan. Apakah tidak boleh melihat status orang? Boleh, tapi hati-hati. Kalau bukan hal yang baik, nggak usah dilihat lagi, seperti itu. Kalau hanya tidak usah mengikuti tokoh publik walaupun banyak followernya. Kalau misalnya yang dia tawarkan itu hanyalah materialisme, hanya bicara soal materi dan gaya hidup yang kebarat-baratan atau gaya hidup yang tidak sesuai firman Tuhan, nggak usah. Nggak usah di-follow dan nggak usah dilihat. Ya, seperti itu. Mari kita jaga mata kita dari kesia-siaan. Ya, karena mata adalah pelita tubuh. Mari kita berpaling dari kesia-siaan. Dan kita belajar untuk melihat segala sesuatunya itu dari kacamata Allah. Mari kita belajar melihat Allah di balik segala sesuatu. Ketika kita menikmati keindahan alam, kita memuji kebesaran Tuhan. Ya, karena seperti itu. Ketika kita istilahnya mau belajar, karena sekarang online, belajar, berdoalah dulu sebelum belajar. Supaya tidak tergoda dengan iklan-iklan menyesatkan seperti itu. Supaya tidak tergoda untuk mengklik ya, karena Tante Murni sendiri mengerti betapa banyaknya godaan sekarang ya, karena kita semua belajarnya lewat online. Jadi kita perlu hati-hati. Dan mari kita belajar membuka mata kita terhadap keajaiban Tuhan dan menutupnya terhadap kegelapan dunia. Jadi kita fokus aja pada kebaikan Tuhan. Kita fokus aja pada keindahan dan yang Tuhan berikan dalam dunia ini. Dan kita menutup mata kita dari kegelapan dunia, dari kesia-siaan, dari godaan pornografi, dari godaan materialisme, hedonisme, dari hal-hal yang tidak penting. Mari kita fokus pada hal yang penting. Kalau kamu istilahnya jalan-jalan, ya lihatlah yang bagus-bagus sambil memuji Tuhan. Oh, luar biasa Tuhan menciptakan dunia ini misalnya. Dan kemudian jangan tergoda juga untuk memiliki sesuatu hanya karena kamu punya uang untuk beli. Pikirkan juga manfaatnya, ya. Mari kita gunakan uang kita dengan bijak, ya. Apalagi kalian kan masih mengandalkan uang orang tua, kan seperti itu. Mari kita belajar memuji Tuhan dalam segala sesuatu, menikmati keindahan dunia ini dan merenungkan kebaikan Tuhan lalu memuji Tuhan. Belajar untuk membuka mata kita terhadap kebaikan Tuhan dan menutupnya terhadap kegelapan dunia. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan tanamkan firman-Mu dalam hati kami, ajar kami untuk dapat bertindak waspada, ajar kami untuk belajar membuka mata kami melihat keindahan-Mu dan menutup mata kami berpaling dari kesia-siaan dunia. Beri kami kekuatan, berikan anak-anak-Mu di kekuatan untuk waspada terhadap godaan pornografi, terhadap godaan materialisme dan hedonisme, terhadap hal-hal yang tidak penting Tuhan, supaya kami fokus pada hal yang penting, yaitu untuk mendekatkan diri kepadamu dan mempermuliakan nama-Mu dalam setiap aspek kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan adik-adik. Cukup sampai di sini cerita firman Tuhan saat ini. Tuhan